Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhran Al-Tarik dengan nomor induk mahasiswa 04 797878102. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Administrasi Jaringan dengan kode mata kuliah STSI 4309. Baik, pada ketentuan soal, kali ini mahasiswa diminta untuk mempraktikkan spanning tree protokol yang ada pada modul BMP yaitu modul 5. Itu mahasiswa diminta untuk mengikuti langkah-langkah spanning tree yang tertuang pada gambar 1 hingga 11 gitu ya. Baik, di sini saya akan langsung saja membuka softwarenya. Ya, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk menjalankan praktiknya. Lalu di sini ada topologi jaringan yang terdiri dari dua komputer dan 4 switch jaringan begitu ya. Baik, di sini kita akan menjalankan konsep spanning tree di mana antara dua PC ini memiliki opsi jalur ya. Jadi antara PC 1 dan 0 atau 0 ke 1 bisa saling berkomunikasi dengan beberapa opsi jalur begitu ya. Nah, jadi ketika salah satu link fail atau failure gitu atau terputus, maka link yang lain akan backup. Dan bagaimana cara menentukannya secara otomatis? Yaitu kita bisa menggunakan di sini host ya atau root ID atau bridge ID dari spanning tree seperti itu. Baik, di sini saya sudah tuliskan alamat IP dari masing-masing komputer gitu ya. Saya coba terlebih dahulu pasang IP-nya gitu ya. PC 1 ya, kita ke desktop IP, lalu di sini 192.168.10.5. Oke, gateway kita kosongin saja. Oke, lalu juga ini ya. Sorry, desktop 192.168.10.10. Oke, kita coba ping dulu. Ping 192.168.10.5. Ya, kita dari PC 0 berhasil ping ke PC 1. Nah, untuk simulasinya kita coba lihat secara saksama bagaimana sih PC 0 dan PC 1 itu berkomunikasi gitu ya. Kita menggunakan yang namanya simulation ya. Oke, sebentar, saya lupa. Ya, here's the packet. Oke. Oke, start saja. Nah, PC 0 melewati PC 1, lalu harus dari switch 1 diteruskan ke switch berapa nih? 3 ya. Ke switch 3, ke switch 0, lalu dari switch 0 ke switch 1. Maka pesan itu akan sampai. Begitupun sebaliknya ya. Baik, kita percepat saja. Oke. Nah, baik pada tugas itu mahasiswa diminta untuk mengikuti langkah 5, 6, dan 7. Di mana langkah 5, 6, dan 7 ini adalah kita melakukan cek konfigurasi spanning tree pada switch 1, switch berapa lagi? Switch 3 dan switch 2.
berarti 1 ya. Lalu juga switch 3 dan switch 2. Switch 0 nggak usah. Baik, kita mulai dari switch 1 dahulu ya, dengan CLI menggunakan command dari enable dulu switchnya, enable, lalu juga show spanning tree ya, enter. Enter. Nah, di sini terdapat informasi priority ID, yaitu ID dari spanning tree. Sebenarnya ID spanning tree ini bisa kita ubah sesuai dengan topologi dari top down gitu ya. Jadi jika ingin jaringan rapi gitu ya, terhindar dari looping, maka kita juga perlu memperhatikan sebagai administrator jaringan harus mengatur priority ID dari si spanning tree. Tapi di sini kita karena Cisco ya, Cisco adalah produk yang bagus, jadi dia sudah secara otomatis memilih jalur root bridge dan juga forwarding sesuai dengan kapasitasnya begitu ya. Baik, di sini terdapat pas Ethernet 3/1 yaitu ke arah komputer. Di sini harusnya forwarding ya. Dan ini designer role-nya. Oke, lalu juga pas Ethernet 01 yaitu ke switch 2. Ini BLK itu block ya. Lalu ke 1/1 itu ke arah switch 3 itu root dan forwarding, artinya sukses. Nah, ini secara topologi ini sudah benar karena ada dua jalur yang tersedia, sehingga hulunya atau akhirnya bertemu dengan hulu yang sama gitu. Jadi dia akan memilih jalur yang lebih mungkin lebih awal dan atau mungkin secara cost jaringan itu lebih mudah atau lebih cepat gitu ya. Oke, ini switch 1 sudah tercapai ya. Lalu kita ke switch 2, switch 3 dulu ya, switch 3. Enable show spanning tree. Oke, ke arah pas Ethernet 01 ke arah switch 0 itu root forward ya, betul, artinya dia semakin ke atas atau semakin ke hulu dia harusnya statusnya sebagai root gitu ya. Nah, ke arah switch bawahnya dia sebagai client atau forwarding designer gitu ya. Oke, selanjutnya adalah switch 2. Enable show spanning tree. Iya, ke arah pas Ethernet 01 ke bawah. Nah, dia sudah di automatic block ya. Bentar. Oh ya, sorry. Jika dari sisi switch ini ya, dia statusnya forwarding, artinya dia siap ketika switch 1 ke arah switch 3 ini fail atau tidak bisa berkomunikasi, maka dia akan berpindah ke switch 2 secara otomatis gitu ya, tanpa ada konfigurasi tambahan. Lalu untuk satu-satunya adalah root forwarding, sudah benar. Baik, artinya soal nomor 1 ini sudah terpenuhi gitu ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2, itu langkah 9. Langkah 9 itu adalah ya tadi ping, sebenarnya kita udah lakuin di awal, tapi nggak apa-apa, kita coba ulangi lagi gitu ya. Kita ping dari sini, kita terbalik ya, dari atas ke bawah. Oke, command ping 19.10.10 ya, dia reply gitu ya. Kita coba simulasikan ini, lalu kita coba kirim paketnya dari V1 ke V0 gitu ya. Oke, play. Nggak saling kirim nggak apa-apa ya. Transit di switch 3 akan lempar switch 1 dan switch 0. Iya. Lalu akan dilempar ke tujuan akhirnya. Sip. Di sini keterangannya sukses ya harusnya. Tuh, type gitu. Ya. Di
sini juga kita bisa lihat time execution adalah 0,0000 milisecond gitu ya. Baik, saat ini kita coba stop terlebih dahulu. Oke, reset. Oke, selanjutnya kita coba ya, artinya soal nomor 2 sudah berhasil terselesaikan. Selanjutnya kita coba mengikuti perintah untuk langkah ke-11, yaitu memutuskan jalur komunikasi antara switch 1 dan switch 3. Caranya kita delete saja langsung ke sini ya. Nah, maka komunikasi otomatis akan teralihkan melalui switch 2. Kita cepatin saja. Ya. Sebelum kita tes ping, kita cross check terlebih dahulu ya. Sini kita bisa lihat sama ya. Sebelumnya itu switch ke arah, interface ke arah pas Ethernet 1 blok. Maka status terbarunya harusnya adalah forwarding ya, atau root. Maka sudah berubah secara otomatis. Artinya komunikasi sudah teralihkan melalui switch nomor 2. Oh, sorry ya, tadi kita perlu ping ya, ping nggak boleh putus ya. Sorry, maaf. Balikin lagi. Oke, kita coba ping, nggak bisa putus ya. Oke, coba ya. Putuskan jalurnya 1, 2, 3. Op. Maka harusnya dia putus. Ya, di sini ada kenaikan peak dari pingnya sambil nunggu interface pas Ethernet 01-nya naik gitu ya. Oke, atau up atau online apapun itu. Biasanya memang membutuhkan waktu untuk transisi ya. Nah, itu kembali reply ya. Jadi memakan atau membutuhkan timeout sebanyak 5 kali. Gitu. Jadi mungkin belum terlalu seamless untuk spanning tree karena dia perlu pemindahan traffic dan data dan memvalidasikan jalurnya begitu ya. Artinya langkah nomor 11 ini telah berhasil saya laksanakan atau berhasil gitu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.